pernyataan Ahmad Dhani pasca memposting 2 video soal fitnah dan gibah Maya Estianty. Ya, dalam podcast Denny Sumargo tadi malam, Ahmad Dhani menyebut hal yang mengejutkan netizen dan publik, bahwa ia mengantongi tanda tangan, bukti bahwa Maya pernah berhubungan dengan laki-laki. Pernyataan Ahmad Dhani tersebut merupakan part ketiga dari serial postingan videonya di sosial media soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Pernyataan Ahmad Dhani tersebut diungkapkan hanya 2 hari setelah ia mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna mengadukan nasib anaknya yang terus dibuli di sosial media. Lantas, kemana muara langkah Ahmad Dhani di hadapan sikap diam Maya Estianty kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Ahmad Dhani versus Maya Estianty kini kembali bergulir panas setelah belasan tahun adem ayem. Setelah 2 video yang diposting Ahmad Dhani terkait fitnah dan gibah Maya Estianty, kini muncul pengakuan mengejutkan Ahmad Dhani di podcastnya bersama Denny Sumargo. Dalam podcast tersebut, Dhani menyebutkan bahwa ada bukti berupa tanda tangan Maya Estianty bahwa Maya pernah berhubungan dengan laki-laki, namun tidak menjelaskan lebih detail terkait pernyataannya tersebut. Diduga yang dimaksudkan Ahmad Dhani adalah peristiwa itu terjadi ketika status Maya masih sebagai istri sahnya, alias belum bercerai. Artinya, diduga Ahmad Dhani hendak menuding Maya Estianty pernah berselingkuh ketika masih berstatus sebagai istrinya. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan laki-laki, kata Ahmad Dhani di podcast Denny Sumargo tadi malam. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Sikap diam Maya Estianty menghadapi postingan Ahmad Dhani soal fitnah dan gibah Maya tentu saja mengejutkan publik. Terkait sikap Maya Estianty tersebut, Ahmad Dhani yang ditemui awak media di Polda Metro Jaya kemarin mengatakan bahwa jika tidak ada jawaban atau bantahan dari Maya soal kompilasi fitnah dan gibah, artinya Maya membenarkan postingan Ahmad Dhani tersebut yang menyebutkan bahwa Maya melakukan fitnah dan gibah. Ya makanya kalau tidak disangkal bahwa itu fitnah, ya berarti fitnah, gitu aja udah. Oke? Artinya harapannya gimana? Nggak bisa dibalas dengan apapun. Ahmad Dhani yang ditemui awak media di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI 2 hari lalu menjelaskan alasan dirinya memposting video soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Menurutnya, postingan tersebut bermaksud agar orang-orang memahami untuk tidak berlebihan mempercayai hal-hal yang bersifat gosip. Ia menyebutkan dirinya perlu menjelaskan kepada putrinya Shafea bahwa apa yang dibicarakan oleh netizen adalah hoax dan semuanya fitnah belaka. Karena itulah Ahmad Dhani berani memposting video kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty di sosial media. Itu sebelumnya kan? Iya. Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Gitu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya perlindungan supaya pada anak supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang gosip dan lain-lain. Gitu. Upload lagi gitu kan?
teknik ini jelaskan mulus nanti jelaskan. Ini wawancara mulus aja ya. Mungkin ada pertimbangan di awal. Ini penyebabnya, enggak ini penyebabnya teknis. Dia ngedit ternyata kehapus. Berarti Nah, ini pokoknya tanya sama dia lah pokoknya. berarti nggak ada pertimbangan Tersangkanya ini. dari Pade ya, Pade? Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Ya nggak apa-apa, selama nggak melanggar hukum kan nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya, gitu. Berarti Misalnya orang membuli saya, kan nggak melanggar hukum. Tapi ada yang bilang Tapi kalau membuli Safia melanggar hukum. Membalasnya dengan cara yang ya dengan cara elegan gitu. elegan. Kok elegan? Enggak kalau dari pihak mereka gitu. di penilaian netizen, Netizen yang menilainya seperti itu. Dan Pade bagaimana dengan penilaian netizen seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan apa anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus belain dong, ya kan? Sebelumnya, Ahmad Dhani telah memposting video fitnah dan gibah Maya Estianty secara berseri. Dalam part 2, Ahmad Dhani membahas tentang dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Maya Estianty ke polisi beberapa tahun silam. Postingan Ahmad Dhani tersebut seakan menungkit kembali luka lama, yaitu prahara rumah tangga masa lalu yang telah selesai. Padahal Ahmad Dhani dan Maya Estianty kini tengah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Demikian juga anak-anak mereka yang sudah bisa menerima kondisi orang tuanya telah bercerai. Postingan Ahmad Dhani tersebut juga terkesan sebagai anti klimaks dari momen bahagia atas pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Lantas, seperti inilah respon mengejutkan dua putra Ahmad Dhani Al-Ghazali dan El Rumi terkait aksi ayah mereka yang memposting kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty. Kayak kemarin Al yang 2 kali. Al. Jalan Bu, makanya Bu, jalan Bu. Mas, jalan Mas. Kenapa nggak dicolok aja? Tanggapannya kalau postingan ayah kemarin Al. No komen ya. Jangan ditaruh. Terima kasih Al. Belum nonton, aku belum nonton. Tapi udah viral. Tanggapannya seperti apa sih, Al? Bukan hakku lah untuk komentar, jadi jangan ngejar-ngejar ke aku. Mengejutkan, pernyataan Ahmad Dhani soal Maya Estianty pernah berhubungan dengan laki-laki. Lantas, seperti apa pengakuan Ustadz Dery Sulaiman terkait alasan Ahmad Dhani posting video kompilasi fitnah Maya Estianty? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Komunikasi antara Ahmad Dhani dengan Maya Estianty belakangan ini kian panas, dipicu oleh video postingan Ahmad Dhani di sosial media, ya video berjudul kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty seakan tombak yang menghujam kalbu Maya Estianty. Video postingan Ahmad Dhani tersebut muncul tak lama setelah Ahmad Dhani memuji Maya Estianty di resepsi Intimate Al-Ghazali dan Alisa. Lalu, Ustadz Dery Sulaiman pun sempat mengungkap alasan Ahmad Dhani memposting video kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty di sosial media. Menurutnya, postingan tersebut dimaksudkan agar Maya Estianty tidak lagi membicarakan masa lalu rumah tangganya di podcast-podcast ataupun di televisi. Ustadz Dery juga mengungkap bahwa saking cintanya Ahmad Dhani dengan anak-anaknya, maka dibuatlah video tersebut yang ia dedikasikan untuk anak-anaknya. Di sisi lain, Ustadz Dery juga menyadari bahwa cara yang dilakukan Ahmad Dhani tersebut ia rasa kurang tepat. Harapan Mas Dhani mungkin setelah adanya video ini untuk tidak ada lagi pembicaraan di podcast. Cuman Mas Dhani mungkin saking cintai sama anak-anaknya kan, maka dibuatlah didedikasikan video itu untuk anaknya kan. Jadi caranya aja mungkin yang kurang tepat menurut saya.
cara-caranya. Kalau dengan cara begini kan jadi blunder, jadi maksudnya jadi efek, meskipun Mas Dhani nggak terkesan gitu dengan semua caci maki orang, dengan bulian orang, dengan konten-konten orang. Mas Dhani bagi dia tuh nggak ngaruh sama sekali. Ustadz Dery juga membenarkan bahwa Ahmad Dhani sempat memprivat atau menghapus video-video postingannya soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty tersebut dari YouTube. Langkah itu dilakukan Dhani setelah berkomunikasi dengan Ustadz Dery, namun Ustadz Dery mengaku tidak mengetahui kalau ternyata video tersebut diposting lagi. Meski demikian, sebagai teman, Ustadz Dery menyebutkan bahwa dirinya saat itu hanya sebatas mengingatkan Ahmad Dhani. Ustadz Dery mengaku sudah memahami sifat Ahmad Dhani yang memiliki jalan pemikirannya sendiri. Tak hanya itu, Ustadz Dery juga melihat bahwa justru Ahmad Dhani dan Maya Estianty merupakan orang tua yang hebat bagi anak-anak mereka, di mana ketika ada konflik dalam keluarga, anak-anaknya Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul justru tetap tumbuh dengan baik. Mereka tidak kekurangan kasih sayang, justru bertambah rasa cintanya terhadap ayah dan ibu mereka. Aku pikir habis aku telepon di private, oh Masya Allah nih gara-gara teleponku mungkin, tapi ternyata dibalikin lagi. Itulah Mas Dhani. Mas Dhani ya punya cara berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri. Ya kita sebagai teman ya cuma kasih masukan aja. Apa yang dia pikirkan benar ya dia buat. Anak-anak Mas Dhani itu anak-anak hebat semua, anak-anak yang kuat semua. Mereka sayang ayahnya, sayang ibunya. Mereka itu sangat, Mas Dhani ayah yang hebat, bisa mendidik anak-anaknya sampai jadi orang-orang hebat semua. Al-Eldul itu seniman besar semua, berkarya semua kan. Bunda Maya juga ibu yang hebat, meskipun mereka rumah tangganya berpisah, tapi anak-anaknya tetap tidak kekurangan kasih sayang kan, malah bertambah kan. Mengejutkan, pernyataan Ustadz Dery Sulaiman terkait alasan Ahmad Dhani memposting video kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Lantas, seperti apa pula pernyataan Ahmad Dhani sebelumnya bahwa ia bahagia lantaran Maya mendapatkan suami yang lebih baik daripada dirinya? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Hubungan yang kian panas kini antara Ahmad Dhani dengan Maya Estianty sangat kontras dengan apa yang terjadi sebelumnya. Di acara resepsi pernikahan intimate Al-Ghazali dan Alisa yang digelar di The Saint Regis Hotel, Jakarta Selatan, Ahmad Dhani sempat menyatakan kebahagiaannya terkait mantan istrinya. Pasalnya, pada momen tersebut Ahmad Dhani yang hendak memberikan nasihat kepada Al-Ghazali dan Alisa justru menyelipkan pengakuan bahwa dirinya merasa bahagia dan bangga karena mantan istrinya Maya Estianty telah mendapatkan suami yang lebih baik darinya. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Juga saya juga bahagia hari ini saya mempunyai istri baru, juga anak-anak yang baru setelah AL, dan sampai hari ini kenapa it's all about me? It's okay. It's okay. Saya happy, Richard happy juga. Very good. Buat Al dan Alisa, belajarlah banyak tentang agama, karena semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan agama.
karena kalian sama-sama agama Islam, maka dari itu jadikanlah hukum Islam, fikih Islam menjadi rujukan di mana saat kalian mempunyai masalah yang cukup berat, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Oh, ya biasa aja kan, biasa aja. Ya biasanya apa yang perlu komplain? Itu adalah statement yang akhirnya shock. Alisa juga shock waktu. Masa? Iya. Apa dia? Oh, gitu. Ada. Oh gitu ya. Gimana pendapat Bapak? Kan udah diutarakan pendapatnya, tanyain lagi apa yang tanya? Ya tergantung orang-orangnya kan menilainya kan ya kan. Kan artinya mungkin Pak Nih Ya nggak ada yang salah kan, di ruang musik kan nggak ada yang salah, nggak ada. Ya kan nggak ada yang salah kan. Saya nggak bilang jauh lebih baik. Ya kan orang tinggal menilai, ya kan. Nah, sebuah konten itu kan, sebuah konten itu dari mana dinilainya, gitu kan orang bisa melihat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.